Pemirsa, pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang diwarnai protes dokter dan tenaga kesehatan. Pasal tentang tenaga kesehatan asing dan pasal pidana bagi tenaga kesehatan menjadi salah satu alasan. Selain itu, apa saja masalah di undang-undang kesehatan yang baru? Inilah Top Review. DPR resmi mengesahkan Omnibus Law, rancangan undang-undang tentang kesehatan menjadi undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam rapat paripurna DPR ke-29 masa persidangan 5 tahun sidang 2022-2023. Pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Mayoritas fraksi menyetujui, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, P3 dan PAN. Fraksi Nasdem menerima dengan catatan, sedangkan PKS dan Partai Demokrat menolak. Alhamdulillah baru saja selesai rapat paripurna untuk pengesahan rancangan undang-undang kesehatan yang berjalan dengan baik dan lancar. Ada satu fraksi yang menyatakan setuju, namun dengan catatan 2 fraksi yang menolak dan 6 fraksi yang menyetujui disahkannya rancangan undang-undang kesehatan ini. Jadi setelah disahkan di rapat paripurna, tentu saja nanti akan diundangkan oleh eksekutif, oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Rapat paripurna DPR untuk pengesahan RUU Kesehatan ini diprotes ratusan dokter dan tenaga kesehatan. Mereka menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI untuk meminta penundaan pengesahan RUU Kesehatan. Ketua PBID Adib Humaydi mengatakan bahwa RUU Kesehatan ini tidak menyerap aspirasi organisasi profesi dan masih banyak pasal-pasal yang justru merugikan tenaga kesehatan. Kita akan tetap mengawal terkait dengan proses hukumnya. Apakah itu Mahkamah Konstitusi melalui judicial review? Apakah upaya untuk mendorong pencabutan undang-undang? Apakah upaya yang nanti kita akan sampaikan kepada Presiden untuk tidak membuat sebuah pengesahan daripada undang-undang ini juga? Dan ini adalah sebagai bagian dari upaya perjuangan kita. Dan sekali lagi, ini tentunya bukan hanya dari kami 5 organisasi profesi. Kita bersama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain juga. Pihak yang meminta penundaan pengesahan RUU Kesehatan menilai pengesahan aturan ini terkesan terburu-buru. RUU Kesehatan baru masuk ke dalam prolegnas DPR pada Februari 2023, artinya pembahasan RUU ini tak lebih dari 5 bulan. Hal lain yang menjadi keberatan adalah penghapusan alokasi anggaran kesehatan pemerintah pusat atau mandatory spending. Sebelumnya, mengacu pada pasal 171 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, negara harus menyediakan anggaran kesehatan sebesar 5% dari APBN dan 10% dari APBD. Panitia Kerja RUU Kesehatan memutuskan untuk menghapus ketentuan tersebut dalam RUU Kesehatan. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penghapusan sistem mandatory spending diperlukan lantaran selama ini alokasi di bidang kesehatan pada kenyataannya masih belum berjalan dengan baik. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan metode lain terkait penyaluran anggaran di bidang kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Uangnya dipakai buat apa gitu ya. Dan saya mengalami sebagai menteri, banyak juga uang-uang yang dipakainya kemudian kita tidak jelas juga outcome-nya apa. Oleh karena itu pendekatannya kita setuju dengan DPR, itu tadi pendekatannya adalah pendekatan program, bukan pendekatan uang. Pendekatannya adalah output atau result, bukan input. Karena apapun inputnya berapa besar, kalau nggak ada resultnya, outputnya kan nggak ada gunanya sebenarnya uang yang kita kasih gitu. Yang penting hasilnya apa. RUU Kesehatan baru juga menyatakan setiap kelompok tenaga medis dan tenaga kesehatan diperbolehkan untuk membentuk satu organisasi profesi. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI merupakan satu-satunya wadah tunggal bagi profesi dokter di Indonesia. Sementara untuk dokter gigi, organisasi profesi yaitu Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedepannya bukan hanya IDI dan PDGI organisasi profesi yang keberadaannya akan diakui dalam RUU Kesehatan. IDI sendiri menolak ketentuan baru ini karena dikhawatirkan akan ada standar ganda dalam penegakan etika profesi kedokteran yang kemudian menimbulkan kegaduhan dan masyarakat tidak mendapatkan haknya.
Namun menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, aturan dalam RUU Kesehatan baru semangatnya untuk memudahkan. Nah, prinsip dari disusunnya undang-undang ini adalah kita mau simplifikasi perizinan. Kalau tadi 2 STRSIP, kenapa sih nggak dibikin 1? Kalau syaratnya 5, kenapa sih nggak dibikin 2? Ya. Kalau misalnya kita lihat substansinya apa, rekomendasi dari OP, itu tidak dipindahkan ya, hanya kita hapuskan, jadi tidak perlu. Itu untuk menjaga gimana kita tahu etikanya bagus atau tidak. Nah sekarang yang terjadi adalah etika seorang dokter disetujui oleh seniornya yang ada di kota tersebut. Itu bisa jadi sangat subjektif. Kalau ketemu oknumnya tidak baik, tidak suka, atau ada nepotisme, dia bisa tidak berikan dan kontrolnya sangat sulit. RUU Kesehatan juga menetapkan pasal yang menyatakan hasil tembakau sebagai produk yang setara dengan narkotika dan zat adiktif lainnya. Menurut RUU Kesehatan, zat adiktif sendiri disebut sebagai semua bahan atau produk yang bersifat adiktif, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan atau masyarakat. Pihak yang menentang menilai ketentuan baru ini telah menyalahi perundang-undangan yang berlaku lantaran tembakau merupakan komoditas strategi perkebunan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Dalam Undang-Undang Kesehatan baru ini juga diatur kemudahan bagi tenaga kesehatan asing untuk membuka praktik di Indonesia. Para tenaga kesehatan khawatir aturan ini akan mengakibatkan menyerobot peluang tenaga kesehatan lokal. Bagaimana memudahkan tenaga kesehatan asing untuk bisa ikut masuk ke Indonesia ini. Sementara di Indonesia ini, misalnya lulusan perawat saja itu sampai 75.000 per tahun. Serapannya sampai lebih dari 10%. Lalu mau dikemanakan? Ditambah lagi persaingan dengan asing. Namun, Menteri Kesehatan menjamin bahwa aturan tersebut tidak akan merugikan tenaga kesehatan lokal. Tidak mungkin itu yang namanya ribuan dokter akan masuk. Saya ikut G20 meeting, ketemu semua Menteri Kesehatan 20 negara terbesar dunia. Saya ketemu G7 meeting, ketemu Menteri Kesehatan 7 negara GDP terbesar dunia. Nggak ada satupun yang bilang kelebihan dokter. Semuanya bilangnya kekurangan dokter. Malah mungkin yang akan terjadi nanti dokter Indonesia sudah pinter, dia cari kerja di luar negeri yang gajinya mungkin 5-10 kali lipat lebih besar. Sejumlah isu lain juga menjadi keberatan. Misalnya setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun. Jika kelalaian berat mengakibatkan kematian, tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Para tenaga kesehatan menilai aturan tersebut merupakan bentuk kriminalisasi tenaga kesehatan. Karena itu, para tenaga kesehatan akan menggugat Undang-Undang Kesehatan baru ke Mahkamah Konstitusi.